Halo guys, balik lagi di KMV Red, channelnya Kemor dan Mazil. Kali ini gua akan membahas permasalahan yang ada di Vario. Jadi udah lama sih ini gua mengganti selang remnya, itu hampir sekitar 4 tahunan lalu kayaknya, 4 atau 5 tahunan yang lalu. Jadi gua mengupgrade selang remnya yang berbahan apa ya, serat baja apa ya kalau nggak salah. Ini mereknya TDR kalau nggak salah ya, kan udah lama banget gue lupa. Ini merek TDR kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Dulu kayaknya beli ukuran 110 panjangnya, 110 cm. Sedangkan originalnya itu sekitar 78 apa 79 gitu, pokoknya mendekati 80 cm kurang. Terus gue pakai, oh ya, apa sih kelebihan selang model ini ya? Selang model ini karena terbuat dari bahan yang lebih kuat, katanya mah ini dia tidak gampang memuai ya. Jadi kalau misalkan pakai yang originalnya itu kan dia menggunakan karet ya. Kalau misalkan kita sedang ada di pegunungan gitu yang menggunakan rem secara intens, itu katanya minyak remnya itu akan panas. Kalau misalkan yang berbahan karet itu dia akan memuai dan apa ya, membesar seperti itu ya, mengembang lah si karet, si kabel itu yang terbuat dari karet, yang berpotensi remnya itu blong katanya. Katanya gue udah denger sih selintiran begitu. Nah, adanya selang rem ini dia akan membuat si ukuran selang ini tidak mudah memuai. Jadi dengan ukuran ya segitu aja, karena dia dilindungi oleh serat baja kalau nggak salah ya. Jadi pertama lebih safety dan lebih tahan lama karena bahannya lebih kuat gitu ya. Tapi ini motor gua karena ukurannya kepanjangan ya, panjang lebih hampir berapa ya, dari 80 ke 110, 20 sentian lebih lah ya, berefek ke motor ini. Jadi pemakaian jangka panjang dia ada goresan-goresan nih, berbenturan dengan spakbor, kebetulan dengan spakbor. Jadi setiap ada jalan yang bumpy seperti ini ya, atau lubang gitu ya, itu awal-awal tuh terdengar suara kayak serak-serak gitu ya, kayak gesekan-gesekan gitu ya. Gue pikir lah itu biasalah, mungkin ada yang kendor atau ada gesekan-gesekan yang normal, karena suaranya nggak terlalu begitu ini ya, terdengar gitu, cuma berasa ada. Setelah lambat laun cuci motor, cek, ternyata ada bagian di spakbor yang bolong. Waduh. Jadi spakbor gue bolong, gesekan dengan si selang rem ini. Jadi karena untungnya itu si selang ini bahannya kuat gitu ya, jadi yang kalah si spakbor nih. Jadi spakbornya bolong seperti ini nih gambarnya nih. Jadi bolong begini ya. Jadi kalau misalkan kalian sayang dengan spakbor, lebih baik jangan pakai selang yang terlalu panjang ya. Pakai selang yang ukuran ya mendekati 80 lah, 90 atau mungkin ada yang 80 atau 79 gitu ya, mendekati orinya ya. Itu lebih disarankan karena ini masih mending nih. Masih mending, orang Indonesia kan mending terus ya. Terlalu bersyukur. Ini yang kalah spakbor. Kalau yang kalahnya si selang ini, dia terkikis dan olinya bocor, itu bisa menyebabkan rem kita blong. Waduh, pas lagi jalan jauh gitu ya, atau jalan yang speeding gitu ya, aduh bahaya banget nih kalau sampai selang remnya yang kalah gitu. So jadi buat teman-teman yang mau upgrade atau mengganti selang remnya dengan rem yang berbahan seperti ini, banyak sih mereknya sih aftermarket ya. Jadi saya sarankan browsing dulu panjang asli selang rem itu, lalu beli yang ukurannya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang gitu ya, yang bisa memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ya ukurannya beti-beti lah, kalau misalkan nggak ada yang sama persis plek gitu, yang beti-beti aja. Jadi meminimalisir resiko atau efek samping yang ditimbulkan. Oke, mungkin itu aja
video kali ini di KMV Red tentang selang rem yang merusak spakbor. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Bergelut dengan kemacetan lagi.